Assalamualaikum, berjumpa lagi dengan JJ Science. Pada video kali ini kita akan ngebahas lanjutan soal-soal dari video sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum menyimak video part 1, link saya tuliskan di kolom deskripsi. Let's go! Next, keinginan bernafas pada manusia disebabkan oleh, nah tadi sudah sempat dijelaskan ya, bahwa pada saat kondisi CO2 dalam darah itu meningkat, maka akan terjadi perubahan pH. pH ini indikator kondisi asam basa pada darah. Ketika pH berubah, maka akan menstimulasi bagian otak. Bagian apa? Bagian otaknya itu batang otak, yaitu istilah lainnya medulla oblongata, dan juga bagian pons farolli. Nah, medulla oblongata ini akan memberikan impuls atau rangsangan kemana? Ke siapa? Ke otot tulang rusuk. Otot tulang rusuk dan juga diafragma. Untuk apa? Untuk berkontraksi. Nah, berkontraksinya otot tulang rusuk dan diafragma ini ditandai dengan proses inspirasi, yaitu menghirup udara. Jadi kalau misalnya kalian dicoba untuk ditahan tidak bernafas, maka CO2 dalam darah akan semakin meningkat. Nah, meningkatnya ini terdeteksi oleh medulla oblongata, lalu memberikan impuls atau rangsangan ke otot tulang rusuk untuk berkontraksi. Akhirnya akan ada dorongan tubuh kita untuk keinginan bernafas sekuat-kuatnya, sesak gitu kan, langsung tarik nafas. Nah itu ya. Oke, dapat dipahami ya. Maka jawabannya itu adalah yang B, naiknya kadar CO2 di dalam darah. Next, jaringan dalam paru-paru yang berfungsi sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida. Kayak kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Ini adalah alveolus ya. Kenapa bentuknya seperti anggur banyak kayak gini? Ya ini untuk memperluas permukaan pertukaran udaranya, pertukaran oksigen dengan CO2-nya gitu ya. Nah, ini udah jelas ya, jawabannya adalah yang alveolus. Kalau bronkiolus percabangan dari bronkus, bronkus percabangan dari batang tenggorokan. Laring ini tadi ada pita suara sama epiglotis. Next, struktur yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan saat mengembang dan mengempis adalah, kayak kita lihat gambar berikut ini. Paru-paru manusia ini dibungkus oleh yang namanya pleura. Nah, ini dibungkus ya. Dibungkus oleh pleura. Kenapa harus dibungkus oleh selaput yang elastis? Ya karena untuk melindungi dari gesekan saat mengembang dan mengempis. Kan di sini tuh banyak sekali organ. Di sini ada jantung, belum lagi ini ada daging, otot, ada tulang rusuk, ada diafragma, sekat pemisah antara rongga dada dengan rongga perut. Nah, untuk melindungi dari gesekan itulah maka dibuat atau diciptakan paru-paru itu dibungkus lagi oleh yang namanya pleura. Maka jawabannya adalah yang A ya. Diafragma bukan ya, ini sekat pemisah antara rongga dada dengan rongga perut. Alveolus bukan tempat pertukaran ya. Pertukaran O2 dengan CO2. Kalau lobus paru-paru ini nih. Ini kan kalau sebelah kiri itu ada 3 lobus ya, 3 gelambir, ini 2. Next, sekat pemisah antara rongga dada dengan rongga perut disebut, nah tadi apa? Diafragma. Yang kayak gimana gambarnya? Oke. Dapat dilihat? Nah, ini pemisah antara rongga dada dengan rongga perut. Ini adalah diafragma ya. Rongga perut nanti nyambungnya ke sistem pencernaan ya, ada usus, ada lambung dan organ-organ lainnya. Oke. Di sini ada kata gelambir. Gelambir ini hampir sama istilah lainnya dari lobus ya. Jadi bagian sebelah kiri ini ada sebelah kanan ada 3 lobus atau 3 gelambir. Di sini ada 2 gelambir paru-parunya ya. Oke. Next, perhatikan gambar berikut. Peristiwa difusi
oksigen dan karbon dioksida terjadi pada organ. Nah, ini udah ngelotok ya. Oke, organ apa? Bagian 3. Ini adalah alveolus ya, karena terdapat banyak sekali kapiler darah dan pembuluh darah ya. Dimana alveolus ini tersusun atas epitel selapis. Ingat, epitel itu jaringan yang pembungkus bagian luar dari permukaan ya, atau bagian rongga dalam juga. Epitel selapis, kenapa selapis? Ya karena untuk memudahkan proses difusi. Difusi itu apa? Perpindahan ya, konsentrasi partikel yang tinggi ke konsentrasi yang lebih rendah. Jadi ketika oksigen di luar lebih banyak dibandingkan di dalam, maka oksigen nanti akan masuk. Begitupun dengan CO2 di darah itu lebih banyak dibandingkan di luar, maka CO2 akan berpindah dari dalam keluar. Itu adalah difusi. Itu alveolus ditunjukkan oleh nomor 3 ya. Jawaban yang C. Next, seorang siswa menghembuskan nafas ke dalam air kapur. Setelah diamati, air kapur tersebut berubah menjadi keruh. Hal tersebut terjadi karena, kita kan manusia itu menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pertanyaannya, apakah benar manusia itu mengeluarkan karbon dioksida? Hal tersebut bisa dibuktikan dengan melakukan percobaan. Disiapkan air ya, H2O air ditambah dengan kapur ya, membentuk yang namanya larutan kapur yang sudah dihaluskan. Ternyata tampak setelah diaduk ya, air kapur ini, larutan kapur ini adalah jernih. Nah, setelah air larutan kapur ini ditiup oleh manusia, oleh kita, di sedotan ya, setelah ditiup ternyata air kapur ini menjadi kotor atau keruh. Nah, kenapa keruh? Oh, ternyata menjadi terbentuk yang namanya kalsium karbonat dan air. Gitu ya. Bagaimana reaksinya? Oke, jadi reaksinya itu adalah CaOH 2 kali, ini adalah larutan kapur, bereaksi dengan karbon dioksida yang kita hembuskan, yang kita tiup, akan membentuk yang namanya CaCO3. Ini adalah kalsium karbonat plus H2O plus air. Jadi ketika air kapur direaksikan dengan CO2, dihasilkan dari respirasi pernapasan, dihasilkan kalsium karbonat dan air, yang menyebabkan air kapur menjadi keruh ya. Berarti terbukti bahwa hasil dari respirasi adalah karbon dioksida. Maka jawaban yang benar adalah yang A, udara yang dihembuskan sisa kotor. Kan, kurang tepat ya. Udara yang dihembuskan sisa tersebut mengandung oksigen dan karbon dioksida. Salah, harusnya karbon dioksida doang. Udara yang dihembuskan siswa tersebut bereaksi dengan kapur menghasilkan karbon dioksida. Salah, harusnya kalsium karbonat. Udara yang dihembuskan siswa tersebut bereaksi dengan kapur menghasilkan kalsium karbonat. Yes, right. Jawaban adalah yang D. Next, pada peristiwa inspirasi pernapasan dada terjadi peristiwa, kata kuncinya inspirasi. Jadi dalam proses mekanisme pernapasan itu ada istilah inspirasi, ada istilah ekspirasi. Apa perbedaannya? Lihat dari segi namanya. Kalau in itu artinya masuk, oh berarti proses menghirup udara, menghirup napas, menghirup oksigen. Ekspirasi dari kata eksternal, keluar, oh berarti mengeluarkan, atau istilah lainnya menghembuskan udara, menghembuskan napas. Berarti kalau menghembuskan itu yang dikeluarkan adalah karbon dioksida sebagai hasil metabolisme tubuh kita. Nah, masing-masing inspirasi dan ekspirasi ini itu ada pernapasan dada dan pernapasan perut. Jadi ada inspirasi pernapasan dada, inspirasi pernapasan perut. Ada ekspirasi pernapasan dada, ada ekspirasi pernapasan perut. Apa perbedaannya? Jadi kalau pernapasan dada ini patokannya adalah otot tulang rusuk, otot antar tulang rusuk
otot antar tulang rusuk. Kalau misalnya inspirasi menghirup berarti kan berkontraksi. Ditandai dengan tulang rusuk yang terangkat. Kalau misalnya ekspirasi pernapasan dada, berarti otot antar tulang rusuknya kebalikannya, berarti relaksasi. Tulang rusuk turun. Coba kita tarik nafas ya. Tarik nafas. Nah, tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar. Ya, tekanan udara di dalam paru-paru itu lebih kecil daripada di luar sehingga udara masuk dari luar ke dalam. Itu inspirasi pernapasan dada. Kalau misalnya inspirasi pernapasan perut, patokannya itu otot diafragma, ya. Diafragma sama ekspirasi juga. Hanya saja bedanya tadi. Kalau misalnya inspirasi itu berkontraksi, kalau ekspirasi otot diafragma nanti relaksasi. Cirinya otot diafragma berkontraksi itu diafragma akan mendatar. Kebayangkan paru-paru mengembang, berarti kan diafragma itu sekat pemisah rongga dada dengan rongga perut itu dia akan ketarik jadi mendatar. Coba bayangkan ya. Kebalikannya ketika ekspirasi mengeluarkan udara, paru-paru menjadi mengempis, maka diafragma akan melengkung, tampak melengkung gitu ya. Oke, jadi gampang ya perbedaannya. Kalau in itu udara masuk, kita lihat ya yang A ya. Diafragma, diafragma ini berarti patokannya pernapasan perut. Keluar, udara keluar, berarti ini ekspirasi, pernapasan perut kan. Yang B, diafragma berkontraksi, udara masuk, berarti ini inspirasi, masuk kan. Berkontraksi diafragma berarti pernapasan perut. Nah ini patokannya. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, berarti kalau tulang rusuk berkontraksi ini adalah inspirasi, nih udara masuk kan. Inspirasi pernapasan dada. Udah, ini jawabannya yang C. Kalau yang D, otot tulang rusuk relaksasi, berarti ini ekspirasi pernapasan dada. Udara keluar ya. Next, pada saat proses diafragma relaksasi, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada membesar, udara keluar. Ini kata kuncinya diafragma relaksasi, berarti pernapasan perut ya. Udara keluar, relaksasi sama keluar. Berarti ekspirasi pernapasan perut. Oke, cukup mudah bukan membedakannya?